Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelumnya saya biasanya menulis ataupun share ke teman-teman secara langsung melalui book sharing ataupun ke knowledge sharing saat mendapatkan tugas. Nah, kali ini saya pengen membuat audio tentang buku apa yang sudah saya baca, isinya apa, dan apa yang saya rasakan ketika saya membaca buku ini. Nah, kali ini buku yang saya baca yaitu berjudul Guru Aini. Buku ini merupakan novel karya salah satu penulis terbaik, yaitu karya Pak Cik Andrea Hirata. Kenapa saya membaca buku ini? Karena buku ini merupakan prequel dari novel sebelumnya, yaitu yang berjudul Orang-Orang Biasa. Nah, Guru Aini ini menceritakan perjuangan seorang wanita yang bernama Desi untuk melahirkan atau untuk menemukan seorang anak yang mempunyai minat terhadap matematika di suatu desa terpencil yang bernama Ketumbi. Di sini saya bukan pengen meringkas ataupun mereview buku ataupun membacakan sinopsis, tapi lebih membahas detail satu persatu bagian dari isi buku ini. Karena semua kata yang ada di dalam buku ini menurut saya sangat istimewa, jadi sayang banget untuk dilewatkan. Nah, oleh karena itu saya pengen membahasnya satu persatu bagian. Nah, di satu persatu bagian ini akan saya uraikan sesingkat mungkin, tapi semoga poinnya tetap dapat. Buku ini terdiri dari 26 bagian, dan buku ini sebenarnya halamannya terdiri dari 294 halaman ya teman-teman, jadi lumayan tidak terlalu banyak juga. Nah, di bagian pertama ini kita akan bahas mengenai lulusan terbaik. Namanya Desi Istiqomah, perempuan cerdas, cantik, dan jika punya pendirian ataupun kemauan, seolah tak ada yang bisa untuk mempengaruhinya. Seperti namanya, Desi selalu istiqomah. Desi ingin menjadi seorang guru matematika. Keinginannya itu bermula sejak Desi bertemu Bu Guru Marlis. Saat itu Desi masih kelas 3 SD. Nah, kenapa Desi pengen banget menjadi guru matematika? Padahal jelas kala itu menjadi seorang guru tidak bisa menghasilkan dalam tanda kutip jika dilihat dari segi rupiah. Desi mempunyai wajah yang cantik, tinggi, seorang juara renang, cerdas pastinya. Sehingga oleh banyak orang, Desi diharapkan bisa menjadi dokter, ataupun menjadi insinyur, ataupun menjadi sarjana hukum, yang jelas bukan menjadi guru matematika. Harapan itu hampir semua orang mengharapkannya, tak terkecuali sang ibu. Nah, namun karena keinginan Desi sudah sangat kuat, Desi pengen menjadi guru matematika, tak akan ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Menjadi guru matematika adalah harapan terbesar dalam hatiku, karena aku selalu merasa menjadi guru matematika adalah alasan mengapa di dunia ini aku, Desi Istiqomah, ada. Begitu kata Desi. Hari berlalu dan hari kelulusan SMA pun tiba. Desi kala itu menjadi lulusan terbaik di sekolahnya, dan sesuai keinginannya, Desi melanjutkan D3 Pendidikan Guru di salah satu universitas di Sumatera. Di saat setiap orang menyayangkan kenapa Desi justru memilih jurusan itu, termasuk sang ibu, namun saat itulah sang ayah selalu mendukung apapun keinginan Desi untuk terus mengejar impiannya. Ya, ayah Desi memang satu-satunya orang yang selalu mendukung apa yang Desi cita-citakan. Akhirnya, Desi memulai perkuliahan. Desi pun sangat menikmati persaingan, diskusi, dan perdebatan dengan dosen ataupun kawan-kawannya. Semula kelasnya berjalan sangat kompetitif, namun perlahan beberapa mahasiswa yang tidak bisa mencapai IPK standar harus keluar. Bahasa kerennya saat ini BO lah ya teman-teman. Nah, dari ratusan mahasiswa yang masuk, hingga tiba hari kelulusan, hanya tinggal 80 orang saja yang akan mendapatkan gelar menjadi guru matematika. Oh ya, ada satu lagi teman-teman.
Saat kuliah, Desi mempunyai kawan dekat yang bernama Salamah. Beda banget dengan Desi yang sangat cerdas dan menjalani perkuliahan dengan lancar. Nah, Salamah ini hampir setiap bulannya terancam DO, namun selalu lolos dari ancaman DO tersebut. Jadi setiap semester, Salamah selalu remedi. Adakah teman-teman yang pernah remedi? Pasti ada ya. Oh, nggak juga ya. Kalau misalnya teman-teman yang jenius ya nggak mungkin remedi. Oke, lanjut. Hari kelulusan pun tiba. Hal yang dilakukan setiap kelulusan adalah setiap calon guru harus mengambil undian yang sudah disiapkan oleh rektor. Nah, undian itu berisi nama daerah yang nantinya akan menjadi lokasi penempatan mengajar. Daerah yang menjadi tujuan penempatan para pengajar ini beragam. Ada yang kota, tapi tentunya lebih banyak yang namanya di peta, entah ada atau tidak kita nggak tahu. Jadi saat itu mahasiswa yang lulus kemudian diangkat PNS dan akan mengajar di lokasi sesuai dengan hasil undian. Kala itu di perguruan tingginya Desi lulus dengan nilai terbaik. Desi menjadi mahasiswa dengan lulusan terbaik sehingga Desi pun mempunyai kesempatan untuk bisa memilih lokasi mana yang Desi pengen menjadi tempat dia bisa mengajar. Jadi itu merupakan reward atas pencapaian Desi menjadi lulusan terbaik. Namun Desi tidak mau mengambil kesempatan itu. Ia pun memilih mengikuti undian. Akhirnya Desi mengambil gulungan kertas yang di dalamnya berisi nama daerah yang nantinya menjadi lokasi Desi mengajar. Semua mahasiswa sudah mengambil gulungan kertas, termasuk Salamah. Nah, yang mendebarkan pun tiba. Saatnya para lulusan membuka kertas yang berisi nama daerah. Banyak yang berteriak hore, banyak yang senang, banyak yang menangis. Dan salah satu teman Desi kala itu, Salamah, ternyata mendapatkan lokasi yang sangat spesial, teman-teman. Kalau bisa digambarkan, suasana saat itu banyak yang berteriak, "Hore Batam, aku bisa menjadi guru sambil MC. Pekanbaru, Bengkulu, Prabu Muli, Pematang Siantar." Nah, Desi pun tersenyum. Kala itu ia mendapatkan kertas bertuliskan Bagan si Api-Api. Desi sangat lega karena akhirnya dia akan menjadi guru di kota pelabuhan yang maju, indah, dan agamis. Apa yang selama ini dikhawatirkan sang ibu, yaitu ditempatkan di pelosok antah berantah, ternyata belum terbukti. Desi mendapatkan kertas bertuliskan Bagan si Api-Api. Nah, semua lulusan telah mengetahui lokasinya, tapi ada satu lulusan yang belum mengetahui di mana lokasi ini. Yang lain mendapatkan kota-kota besar. Sementara Salamah justru malah menangis terlihat histeris di pojok ruangan. Semua lulusan pun yang tadinya tertawa, kemudian menghampiri Salamah. Nah, di sana ada tulisan nama sebuah tempat yang dicoret-coret karena mungkin bagian administrasi sendiri tak yakin akan nama tempat itu. Pulau Tanjung Hampar, Sampar, Hambar, Pulau Tanjung Tambar ternyata. "Oi kawan, apakah ada yang pernah mendengar nama Pulau Tanjung Tambar ini?" Tanya salah satu lulusan. Dan semuanya saling pandang, mengangkat bahu, menggeleng-geleng. Tanda tak ada yang pernah tahu. Di manakah letak Pulau Tanjung Tambar itu? Ada yang bicara, apakah pulau ini masih dalam wilayah hukum Indonesia? Nah, makin Salamah keras dalam menangis, makin terisak-isak. Lalu mereka menebak-nebak, ada di mana pulau itu? Ada yang bilang di dekat Nias, Riau, Singapura, atau di Selat Malaka. Bahkan ada juga yang bilang pulau itu sedang diperebutkan Indonesia dengan negara jiran. Salamah pun semakin pilu. Beberapa lulusan mencoba membesarkan hati Salamah. Nah, Desi kemudian mengambil gulungan kertas undian Salamah, membuka tangannya lalu meletakkan gulungan kertasnya sendiri di telapak tangan Salamah. Semua pun melihat dengan kaget. Apa yang dilakukan Desi? Menukar gulungan kertas
kepada Salamah. "Usah risah, Mah, kita tukar saja. Kau dapat bagan si api-api, aku siap ke Pulau Tanjung." "Tanjung apa tadi?" "Tanjung Gambar." "Tak apa," kata Desi sambil tersenyum lebar. Salamah pun ternganga. "Usah berterima kasih padaku, Mah. Aku memang ingin mengajar di pelosok," kata Desi menenangkan. Salamah pun mendekap Desi dengan bersimbah air mata. "Hapus air matamu, Mah. Hentikan sinetron layar lebar ini," kata Desi. Semua pun bersorak dan bersukacita. Perjuangan akan segera dimulai. Impian menjadi seorang guru matematika akan segera terwujud. Nah, mungkin ini sekilas dari bagian 1, lulusan terbaik. Nah, demikian tadi sekilas tentang part 1, bagian 1 mengenai lulusan terbaik. Jadi di sini mengisahkan bagaimana awal Desi menjadi cinta terhadap matematika dan akhirnya sebentar lagi impian itu akan terwujud. Namun, disinilah yang merupakan awal dari perjuangan nantinya. Oke, untuk selanjutnya, bagian selanjutnya akan saya bahas di lain kesempatan. Semoga teman-teman bisa menikmati dan sampai jumpa di bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.